Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari farmakoterapi sistem kardiovaskular. Kita masuk ke tata laksana angina pectoris stabil. Jadi didefinisikan APS ini adalah seluruh situasi dalam spektrum penyakit arteri koroner selain kejadian sindrom koroner akut. Sebelumnya kita sudah pelajari sindrom koroner akut meliputi infak miokardiak yang ST elevated maupun yang non ST elevated dan angina pectoris tidak stabil. Nah, di luar itu maka itu digolongkan dalam angina pectoris yang stabil. Diagnosis dan stratifikasi risiko pada pasien dengan penyakit arteri koroner stabil penting untuk mencegah jangan sampai terjadi sindrom koroner akut. Sebelumnya sudah kita lihat ya gambarnya bahwa angina pectoris stabil inilah tahapan awal sebelum kemudian terjadinya sindrom koroner akut. Nah, ini adalah derajat klasifikasi angina gitu ya pada pasien APS ya. Jadi ada kelas 1 sampai kelas 4 yang didasarkan pada keterbatasan terhadap aktivitas. Jadi dari yang kelas 1 masih ringan, masih bisa di mana aktivitas biasa ini tidak menyebabkan angina. Seperti berjalan atau naik tangga gitu ya. Anginanya hanya muncul saat aktivitas yang berat seperti mengejan atau yang cepat dan lama saat bekerja atau berolahraga. Itu yang ringan, yang kelas 1. Kemudian kelas 2 mulai sedikit ada pembatasan pada aktivitas yang biasa. Yang kelas 3 pembatasan yang lebih jelas pada aktivitas fisik yang biasa. Sedangkan pada kelas 4 sudah terjadi ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik tanpa ada rasa tidak nyaman ya. Jadi angina pun bisa muncul bahkan pada saat istirahat. Kemudian rekomendasi tata laksananya gitu ya. Ini adalah evidence based medicine. Jadi tata laksana berdasarkan bukti. Jadi berdasarkan peringkatnya ada peringkat 1, 2, 2A, 2B, 3. Ini berdasarkan bukti. Yang peringkat 1 ini ada bukti dan atau kesepakatan bersama bahwa pengobatan tersebut bermanfaat dan efektif. Dan seterusnya ke bawah semakin rendah ya, semakin tidak kuat ya. Jadi yang terakhir ini bukti dan kesepakatan bersama bahwa pengobatan tersebut tidak berguna atau tidak efektif. Bahkan pada beberapa kasus kemungkinan membahayakan. Jadi ini peringkatnya tentu saja kita akan pilih kalau ada yang peringkat 1 gitu ya. Kalau peringkat 2 berarti belum sepakat tentang manfaat obat tersebut. Peringkat 3 lebih mengarah pada kemanfaat atau kegunaan sehingga beralasan untuk dilakukan gitu ya. Jadi kita lihat nanti kemudian kalau berdasarkan bukti A ini berdasarkan dari hasil uji klinik acak berganda atau meta analisis, sedangkan yang dari beberapa, jadi lebih dari satu data clinical random trial ya. Jadi yang B ini hanya dari satu data, yang C buktinya datanya baru berasal dari opini ahli atau dari penelitian yang skupnya kecil atau dari studi retrospektif. Nah, bagaimana tata laksana farmakologis untuk angina pectoris stabil? Ya. Tujuan terapi farmakologisnya adalah untuk memperbaiki gejala atau untuk mencegah kejadian kardiovaskular. Untuk melegakan gejala angina, bisa digunakan nitrogliserin kerja cepat untuk memberikan efek melegakan yang sementara dari gejala angina. Jadi meredakan nyerinya dengan pemberian nitrogliserin. Kemudian obat-obat anti-iskemia dan modifikasi gaya hidup juga berperan untuk meminimalisir eradikasi gejala dalam waktu yang jangka panjang. Jadi ini untuk pencegahan jangka panjang. Nah, tujuan dari farmakoterapi dan modifikasi pola hidup ini adalah satu untuk menurunkan progresi plak. Jadi tadi penyempitan yang menyebabkan angina pectoris stabil itu diawali dari pembentukan plak, ini mencegah jangan sampai kemudian plak ini memburuk gitu ya. Kemudian yang kedua menstabilkan plak, karena plak yang tidak stabil tadi bisa ruptur, bisa erosi, bisa koyak sehingga menimbulkan sindrom koroner akut. Kemudian yang ketiga mencegah trombosis atau rupturnya plak maupun erosi. Nah, kita lihat bagaimana rekomendasi terapi farmakologinya. Ya, jadi untuk rekomendasi umumnya ini tingkat
tingkat kekuatan dari tadi ada kesepakatan gitu ya, ada level 1 semuanya yang hijau, kemudian untuk tingkat kepercayaannya memang masih C, yang C ini berarti dari opini, yang B1 hasil uji klinik acak, yang A dari beberapa. Kita lihat memang dengan rekomendasi 1C ini adalah terapi medis optimal, sebaiknya satu obat untuk pereda angina iskemik dan obat untuk pencegahan. Jadi obat untuk tata laksana iskemik akut dan obat untuk pencegahan. Kemudian direkomendasikan untuk mengedukasi pasien mengenai penyakitnya. Jelas ya, pasien harus paham penyakitnya, harus paham faktor risikonya dan bagaimana strategi kalau dia kemudian mengalami serangan. Kemudian diindikasikan untuk mengevaluasi respon terapi setelah memberikan terapi. Jadi 2-4 minggu setelah awal pemberian obat sebaiknya dilakukan evaluasi respon terapi. Kemudian rekomendasi pemberian nitrat cepat, ini 1B tingkat kepercayaannya. Nah ini yang 1A, terapi lini pertama diindikasikan dengan pemberian CA channel blocker atau beta blocker untuk mengendalikan laju jantung dan gejala. Jadi tadi terjadinya angina pectoris stabil karena suplai oksigen yang tidak cukup adekuat memenuhi semua kebutuhan oksigen karena penyempitan pembuluh darah koroner. Sehingga salah satu cara supaya suplai oksigen yang terbatas ini bisa cukup, maka dengan mengurangi kontraksi sel otot jantung. Cara mengurangi kontraksi sel otot jantungnya ya dengan pemberian beta blocker atau dengan CA channel blocker untuk mengurangi laju jantung. Dengan demikian akan mengurangi kebutuhan oksigen dan akhirnya mengurangi gejala. Kemudian yang evidence base-nya 2A, C dan seterusnya nanti bisa dibaca ya, tapi intinya kalau gejala angina tidak bisa dikontrol dengan beta blocker atau CA channel blocker, maka boleh dikombinasi antara beta blocker dengan CA channel blocker. Kemudian nitrat kerja panjang bisa dipertimbangkan sebagai terapi lini kedua ini. Jadi lebih banyak ke terapi lini kedua ya. Kita lihat yang terakhir ini secara evidence based medicine tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat, berbasis buktinya juga level B dan C, tapi tidak apa-apa, silahkan nanti dibaca. Nah, ini kita masuk ke obat-obat anti iskemia. Yang pertama nitrat. Jadi nitrat ini yang dimaksud adalah nitrat organik ya. Dia bekerja dengan menyebabkan vasodilatasi pada arteri dan vena. Dan tentu saja dengan efek vasodilatasinya ini ya menjadi dasar perbaikan gejala angina karena kemudian melebar pembuluh darah koronernya. Nitrat bekerja dengan komponen aktifnya nitrous oxide ya, jadi nitrat organik dan dengan menurunkan preload. Nitrat kerja cepat untuk angina akut. Jadi supaya kerjanya cepat, nitrogliserin ini diberikan secara sublingual. Jadi dia merupakan terapi inisiasi standar untuk angina. Jadi ketika gejala angina muncul, pasien harus istirahat, duduk gitu ya. Kenapa harus duduk? Karena berdiri menyebabkan sinkop, sedangkan berbaring menyebabkan aliran vena balik, menyebabkan meningkatnya aliran vena balik dan kerja jantung, sehingga harus duduk gitu ya. Kemudian mengkonsumsi nitrogliserin sublingual tiap 5 menit hingga nyeri hilang atau maksimal 1,2 mg setelah dalam 15 menit. Bisa juga pakai nitrogliserin semprot gitu ya. Bisa juga digunakan sebagai profilaksi jika kemungkinan akan terjadi angina. Jadi pasien yang sudah paham bahwa kalau dia beraktivitas, misalnya makan, kemudian stres, atau dia beraktivitas fisik, dia bisa mengalami angina, maka bisa menggunakan nitrogliserin semprot sebelum dia beraktivitas. Bisa juga dipakai isosorbidinitrat yang sublingual, ya, dia bisa membantu menggagalkan serangan angina selama 1 jam, sekitar 1 jam. Karena dinitrat membutuhkan konversi hepatik. Jadi kalau yang kita gunakan adalah isosorbidinitrat, dia harus dimetabolisme dulu di hati untuk menjadi mononitrat ya. Maka onsetnya memang lebih lambat, lebih tertunda dibandingkan kalau menggunakan nitrogliserin. Nah, setelah digunakan secara oral, maka efek hemodinamik dan anti angina bisa bertahan selama beberapa jam.
Nah, nitrat kerja panjang untuk profilaksi. Jadi tadi nitrat kerja pendek untuk terapi, nitrat kerja panjang untuk profilaksi angina. Nitrat kerja panjang tidak efektif jika digunakan terus-menerus secara rutin dan diberikan dalam periode waktu yang lama tanpa interval tanpa nitrat atau nitrat free atau interval rendah nitrat selama 8 jam. Jadi penggunaan nitrat jangka panjang terus-menerus ini bisa menyebabkan toleransi nitrat. Toleransi nitrat ini artinya pada saat pasien kemudian menggunakan nitrogliserin misalnya, maka responnya tidak sebaik sebelumnya. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terjadinya toleransi nitrat ini adalah memberikan jeda, ya, jeda sekitar 8 sampai 10 jam pasien tanpa nitrat. Jadi tidak menggunakan nitrat atau nitratnya konsentrasinya rendah di dalam darah, gitu ya. Perburukan disfungsi endotel merupakan komplikasi potensial dari nitrat jangka panjang. Sehingga pada prakteknya penggunaan nitrat jangka panjang sebagai terapi lini pertama pasien angina perlu dievaluasi. Nah, isosorbidinitrat yang oral sering digunakan untuk profilaksi. Jadi sebelum beraktivitas, sebelum melakukan kegiatan yang kemungkinan akan memicu serangan angina, maka bisa menggunakan isosorbidinitrat oral sebagai terapi profilaksi. Toleransi nitrat bisa dicegah dengan mengubah dosis dan waktu pemberian. Ya, jadi misalnya memberikannya slow release, ya, slow release atau dengan rapid release tapi cukup 2 kali sehari. Karena yang 1 kali tadi harus 8 sampai 10 jam free nitrat. Nah, efek samping utama dari nitrat ini adalah hipotensi. Karena dia memberikan efek vasodilatasi, maka efek samping utamanya adalah hipotensi. Jadi ini merupakan efek samping yang cukup berbahaya, ya. Kemudian ada sakit kepala efek samping yang sering dan ringan, gitu ya. Bisa diterapi dengan aspirin misalnya untuk mengatasi sakit kepala ini. Walaupun kemudian sakit kepala ini sering menyebabkan pasien tingkat kepatuhannya menurun. Kegagalan terapi nitrat dapat terjadi bila terjadi resistensi nitrat atau toleransi nitrat, ya, resistensi nitrat dan toleransi nitrat. Kemudian kita lihat interaksinya, beberapa obat bisa berinteraksi dengan nitrat, misalnya efek potensiasi vasodilator. Ya, jadi kalau pasien menggunakan juga bersama CA channel blocker, CA channel blockernya vasodilator, nitratnya juga vasodilator, maka bisa terjadi potensiasi efek vasodilator. Kemudian hipotensi berat juga bisa terjadi kalau nitrat ini digunakan bersama inhibitor fosfodietilesterase 5 yang dipakai untuk terapi disfungsi ereksi atau untuk hipertensi paru, gitu ya. Jika tidak sengaja atau sudah terlanjur menggunakan kombinasi inhibitor PDE5 dan nitrat, pasien perlu diterapi. Jadi jangan sampai terjadi hipotensi berat dengan agonis adrenergic alpha atau epinefrin untuk kembali meningkatkan tekanan darahnya. Nitrat ini juga tidak boleh diberikan bersama dengan alpha adrenergic blocker, alpha blocker, karena memberikan efek berlawanan. Ya, kecuali kalau tadi muncul efek karena kombinasi, maka itu terapinya memang dengan alpha blocker atau dengan epinefrin. Alpha agonis atau dengan dengan epinefrin. Kemudian beta blocker ini bekerja secara langsung di sel otot jantung dengan menurunkan laju kontraksi jantung. Jadi laju jantung, kontraktilitas, konduksi atrioventrikular, dan meningkatkan aktivitas ektopik. Pemberian beta blocker juga bisa meningkatkan perfusi ke area iskemik dan memperpanjang diastolik dan meningkatkan resistensi vaskular pada area yang non-iskemik. Nanti silahkan lainnya bisa dibaca sendiri. Jadi ada beberapa jenis beta blocker. Ini jalur metabolismenya, nebivolol dan bisoprolol diekspresikan lewat ginjal, cardivirol dan metoprolol dimetabolisme oleh hati sehingga aman diberikan pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau pasien kita
punya kondisi klinik masing-masing yang berbeda-beda, maka pemilihan beta blocker ini tergantung pada kondisi klinis pasien. Kemudian ada kanal kalsium blocker ya, CA channel blocker. Dia punya efek vasodilator dan juga punya kemampuan menurunkan resistensi vaskular perifer. Ada dua golongan, yang dihidropiridin dan yang non-dihidropiridin. Jadi kalau dari mekanisme kerja, dia secara selektif menghambat kanal kalsium yang jenis L di otot polosnya otot polos pembuluh darah ya, dan pada otot miokardia. Apa sih bedanya yang golongan dihidropiridin dengan yang non-dihidropiridin? Bedanya ada pada lokasi ikatannya pada porus, pada pori-pori kanal kalsium, dan pada selektivitasnya pada pembuluh darah. Jadi yang golongan dihidropiridin ada amlodipin, nifedipin, velodipin itu selektivitasnya lebih besar pada pembuluh darah. Sedangkan yang non-dihidropiridin dia juga bekerja mempengaruhi nodus ya, jadi nodus S anode maupun AV node, dan cenderung menurunkan laju jantung. Dan juga dia punya efek anti angina. Jadi beda ya antara CA channel blocker yang dihidropiridin dengan yang non-dihidropiridin. Untuk yang non-dihidropiridin, ya, yang non-dihidropiridin bisa digunakan untuk berbagai jenis angina, ya. Kemudian bisa juga untuk takikardi supraventrikel dan hipertensi. Ini silahkan dibaca. Kemudian yang di golongan dihidropiridin, nifedipin ini terutama yang kalau kerja panjang, dia punya efek vasodilator arteri kuat dengan beberapa efek samping. Silahkan dibaca. Kemudian ada golongan ivabradin. Ivabradin ini adalah obat yang menurunkan laju jantung, ya, dan secara selektif dia menghambat aliran nodus pacemaker, ya, sehingga mengurangi kebutuhan oksigen tanpa ada efek inotropik maupun efek pada tekanan darah. Ivabradin digunakan untuk pasien yang intolerans, ya, atau tidak bisa dikendalikan dengan beta blocker, gitu. Dan jika laju jantungnya, heart rate-nya melebihi 60 kali per menit. Silahkan dibaca sisanya. Kemudian ada trimetazidin, ya, trimetazidin ini merupakan modulator metabolik anti-iskemik dengan efikasi anti-angina yang mirip dengan propanolol, ya, ini dosisnya 20 mg 3 kali sehari. Kemudian ada ranulasin, ya, ranulasin ini merupakan inhibitor selektif aliran Na, ya, maksudnya Na. Ada allopurinol walaupun belum banyak digunakan ya, karena dia lebih banyak digunakan untuk terapi penurunan asam urat gitu. Tapi ternyata dia juga punya sifat anti angina, namun memang bukti klinisnya belum banyak. Kemudian ada molsidomin. Molsidomin ini donor NO langsung. Dia juga punya efek anti iskemik yang mirip dengan isosorbit dinitrat. Untuk pencegahnya, kalau tadi terapi-terapi iskemiknya, serangan iskemiknya, kalau ini terapi pencegahannya bisa dengan antiplatelet. Antiplatelet ini menurunkan agregasi platelet dan mencegah pembentukan trombus. Jadi jangan sampai pasien yang saat ini mengalami angina pectoris stabil nantinya menjadi sindrom koroner akut. Ada apa saja untuk antiplatelet? Ada aspirin dosis rendah, ya, kurang lebih Anda sudah pahami ini. Kemudian ada inhibitor reseptor platelet, ya, P2Y12, ya. Ada termasuk golongan thienopiridin, ya, dia bekerja sebagai antagonis reseptor ADP yang menghambat agregasi platelet. Ada clopidogrel, ada prasugrel, ada ticagrelor. Silahkan nanti dibaca. Kemudian ada antiplatelet ini bisa dikombinasikan, ya, kombinasi antiplatelet aspirin dengan thienopiridin. Ini standar untuk tata laksana sindrom koroner akut. Kemudian bagaimana respon yang minimal terhadap antiplatelet? Respon terhadap antiplatelet ini bervariasi pada individu, tergantung pada kepatuhan, ya, dan seterusnya.
Kemudian ada agen penurun lipid. Agen penurun lipid ini jelas sangat diperlukan karena memang salah satu penyebab utama penyakit jantung koroner adalah terbentuknya plak. Plak ini terbentuknya dari lipid, sehingga terapinya dengan statin. Jadi kelompok yang berisiko sangat tinggi harus diobati dengan statin. Target LDL di bawah 70 atau di atas 50% penurunan LDL sebelumnya. Jika target di bawah 70 mg per desiliter tidak tercapai. Kemudian obat-obat yang memblok sistem renin angiotensin aldosteron. Ini salah satunya adalah ACE inhibitor. ACE inhibitor patut dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien hipertensi dengan APS, yang ada faktor risiko hipertensi atau fraksi ejeksi ventrikel kirinya di bawah 40%, pasien DM dan gagal ginjal kecuali jika dikontraindikasikan. Kemudian ada obat-obat lain. Nah, ini penggunaan inhibitor COX-2, inhibitor selektif COX-2 atau antiinflamasi non-steroid yang non-selektif, ternyata dia meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular. Sehingga pada pasien risiko tinggi ini, kalau butuh anti nyeri, sebaiknya menggunakan acetaminophen. Nah, ini rekomendasi farmakoterapi untuk pencegahan kejadian kardiovaskuler bisa dibaca ya, yang evidence based medicine-nya 1A, 1B, ini aspirin dan clopidogrel. Kemudian untuk yang berikutnya ini adalah penggunaan PPI. Jadi pasien yang menggunakan aspirin gitu ya, direkomendasikan untuk menggunakan PPI untuk mencegah perdarahan pada saluran cerna. Obat-obat penurun lipid seperti statin juga 1A, evidence based medicine-nya. Jika tidak tercapai target, maka dapat digunakan kombinasi dengan ezetimibe. Ya. Kemudian ini evidence based medicine untuk ACE inhibitor atau ARB dan obat-obat lain seperti beta blocker. Nah, ini tata laksana farmakologi dan non-farmakologi untuk pasien APS, ini rangkumannya tadi sebenarnya sudah. Jadi ada dua tata laksananya, meredakan anginanya dan pencegahan. Kalau pereda anginanya tadi supaya cepat, lini pertamanya adalah nitrat kerja cepat. Bisa ditambah dengan beta blocker atau C-channel blocker untuk menurunkan laju jantung, gitu ya. Kemudian untuk lini keduanya ini bisa ditambahkan, lini kedua ini bisa ditambahkan atau diganti, ya, menggantikan lini pertama untuk kasus khusus. Ini obat-obatnya. Kemudian untuk pencegahannya tadi selain gaya hidup, perubahan gaya hidup, juga kontrol faktor risiko dan edukasi pasien. Kemudian ini tadi ada aspirin, statin, dan ACE inhibitor atau ARB sebagai terapi pencegahan. Oke, kita masuk ke tata laksana untuk dislipidemia. Jadi memang istilahnya dislipidemia, bukan hiperlipidemia, karena dislipidemia ini didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid. Bisa meningkat, bisa menurun. Gitu ya. Jadi yang meningkat adalah profil kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserida. Yang menurun adalah profil kolesterol HDL. Nah, ini obat-obat hipolipidemik, obat-obat yang mengatur profil lipid ya. Jadi ada statin. Statin ini memberikan efek menurunkan LDL, meningkatkan HDL, menurunkan TG. Cuma memang dia efek sampingnya adalah miopati dan peningkatan enzim hati. Sehingga dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit hati akut atau kronis. Kontraindikasi relatifnya penggunaan bersama obat tertentu karena terkait metabolisme dengan enzim sitokrom P450. Kemudian ada resin asam pedu ya, ini efeknya, ada asam nikotinat, ada fibrat, nanti kita lihat satu persatu. Untuk statin yang bekerja sebagai inhibitor HMG-CoA reduktase, dia adalah penurun lipid pertama yang harus digunakan untuk menurunkan kolesterol LDL. Jadi dia lini pertama. Kalau pasien tidak toleran terhadap statin, maka bisa dipakai ezetimibe atau inhibitor PCS K9 atau resin asam pedu. Ini dosis maksimal untuk berbagai macam statin.
Kemudian statin, salah satu efek samping yang sering dialaminya adalah nyeri otot. Nah, ini ada tata laksana untuk mengatasi gejala nyeri otot karena statin. Jadi, kalau ada gejala dan nilai CK-nya di bawah 4 kali batas atas normal, maka harus ada interval bebas statin selama 2-4 minggu. Kalau gejalanya masih menetap, coba ulangi statinnya. Tujuannya untuk mencapai target kolesterol LDL dengan dosis statin maksimal yang dapat ditoleransi. Tapi kalau gejalanya sudah membaik setelah istirahat bebas statin 2-4 minggu, maka coba gunakan statin kedua pada dosis biasa atau dosis awal. Kalau bebas gejala bisa dilanjutkan, kalau gejala timbul lagi, maka ganti dengan statin ketiga dosis rendah. Ya, tapi pilih yang poten ya, statin poten dengan dosis rendah. Regimen pemberian statin poten selang sehari atau 1-2 kali seminggu. Jadi tidak tiap hari dipakai. Kalau CK-nya sudah 4 kali lebih besar dari batas atas normal atau sudah positif dengan atau tanpa rhabdomyolysis, maka harus bebas statin ya, bebas statin hingga 6 minggu hingga kreatinin klinisnya normal. Kreatinin, jadi amati kreatinin dan gejala. Kemudian setelah 6 minggu baru mulai dengan statin kedua yang dosisnya rendah. Nah, regimennya tidak tiap hari ya, selang sehari atau 1-2 kali seminggu. Nah, tujuannya sampai mencapai target LDL. Nah, ini kalau sudah mendapatkan dosis maksimal statin yang dapat ditoleransi, maka bisa menggunakan statin ini atau bisa juga dikombinasi, ya. Nah, kita lihat di sini adalah kalau pasien sudah tidak dapat lagi menggunakan statin karena efek samping nyeri ototnya ini, maka rekomendasi berikutnya adalah menggunakan ezetimibe, ya. Kemudian bisa dikombinasi dengan resin asam pedu dengan fibrat selain gemfibrasil atau dengan dua-duanya dikombinasi. Bila masih tidak tercapai target, pertimbangkan pengobatan baru, pakai inhibitor PCSK9 atau inhibitor CETP. Ini obat-obat baru. Nah, ini obat-obat yang dipengaruhi oleh obat-obat yang dimetabolisme dengan sitokrom P450 sehingga berpotensi berinteraksi dengan statin, di mana dia dapat meningkatkan risiko miopati atau risiko rhabdomyolysis. Ada obat-obat antiinfeksi golongan azol ya, itraconazole dan sebagainya. Ada eritromisin golongan makrolida, ada inhibitor HIV protease, itu yang agen antiinfeksi. Kemudian ada antagonis kalsium, dia contohnya verapamil, diltiazem amlodipin dan obat-obat lain yang merupakan yang berpotensi berinteraksi dengan statin. Kemudian ada ezetimibe. Ezetimibe ini menghambat absorpsi kolesterol. Jadi merupakan obat penurun lipid pertama yang menghambat uptake kolesterol dari nutrisi, dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang lain yang larut lemak. Kalau resin empedu itu dia mengurangi absorpsi kolesterol, tapi dia juga mengurangi absorpsi nutrisi yang larut lemak. Jadi ini keuntungan dari ezetimibe dibandingkan dengan resin asam pedu. Dosis ezetimibe yang direkomendasikan adalah 10 mg per hari dan harus digunakan bersama statin. Makanya tadi dia digunakan setelah statin itu intoleran atau dia kemudian menimbulkan efek samping sampai ditemukan dosis yang maksimal dosis maksimal di mana efek sampingnya bisa ditoleransi, baru kemudian ditambahkan ezetimibe. Kecuali pada keadaan yang tidak toleran statin, baru ezetimibe bisa digunakan secara tunggal. Tidak perlu penyesuaian dosis bagi pasien dengan gangguan hati ringan atau insufisiensi ginjal berat. Kombinasi statin dengan ezetimibe menurunkan kolesterol LDL lebih besar daripada menggandakan dosis statin. Jadi daripada dosis statinnya tinggi kemudian muncul efek samping, lebih baik pakai dosis rendah tetapi dikombinasikan dengan ezetimibe.
Berikutnya ada inhibitor PCSK9. Jadi PCSK9 ini adalah proprotein konvertase subtilisin kesin tipe 9 yang ada di sirkulasi dan hampir seluruhnya berasal dari hepar. Nah, si PCSK9 ini menyebabkan degradasi reseptor LDL. Nah, karena itu dia dijadikan sebagai target kerja obat-obat penurun profil lipid. Nah, peningkatan konsentrasi atau fungsi PCSK9 ini berhubungan dengan penurunan ekspresi reseptor LDL ya. Jadi makanya si PCSK9 ini dihambat ya, supaya meningkat jumlah reseptor LDL dan menyebabkan penurunan konsentrasi LDL di plasma. Berikutnya adalah golongan resin asam empedu. Ada 3 jenis ya, resin asam empedu, ada kolestiramin, kolesevelam, dan kolestipol. Dia bekerja dengan mengikat asam empedu. Jadi yang diikatnya asam empedu di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Jadi asam empedu itu diproduksi di hati dari kolesterol. Kalau dia dihambat yang di sirkulasi enterohepatik yang di usus dihambat, maka produksinya akan ditingkatkan. Produksinya dari kolesterol gitu, dirubah dari kolesterol menjadi asam empedu sehingga itu menurunkan kadar kolesterol. Tetapi resin asam empedu ini tidak mempunyai efek terhadap kolesterol HDL. Sementara justru TG-nya meningkat. Jadi dia tidak terlalu disukai gitu ya. Selain karena dia menyebabkan terhambatnya absorpsi nutrisi-nutrisi yang berbentuk lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E itu berkurang absorpsinya kalau pasien menggunakan resin asam empedu. Kemudian ada golongan fibrat. Fibrat ini adalah agonis dari PPAR alfa. Jadi, melalui reseptor PPAR alfa ini, fibrat menurunkan regulasi gen ApoC3 serta meningkatkan regulasi gen ApoA1 dan A2. Berkurangnya sintesis ApoC13 ini menyebabkan peningkatan katabolisme TG oleh lipoprotein lipase, menyebabkan berkurangnya pembentukan kolesterol free LDL, dan menyingkatkan pembersihan kilomikron. Dan ini Anda pelajari nanti bagaimana siklus metabolisme lipid di tubuh kita. Memang efek fibrat terhadap dampak kardiovaskular tidak seperti statin ya. Jadi memang statin itu first choice. Walaupun ada penelitian yang melaporkan penurunan risiko kardiovaskular yang signifikan pada terapi gemfiprosil, tetapi kalau studi lain itu menunjukkan bahwa fibrat monoterapi atau dikombinasi dengan statin tidak memperbaiki luaran kardiovaskular. Terapi kombinasi fibrat dengan statin pada pasien DM tidak lebih baik daripada terapi statin saja. Jadi memang bukan pilihan utama kecuali kalau memang pasiennya mempunyai masalah TG-nya yang tinggi gitu ya. Kalau TG-nya sangat tinggi, si fibrat ini bermanfaat. Nah, untuk golongan-golongan yang lain dari obat-obat dislipidemia ini seperti nitrat dan golongan-golongan lain yang baru, silahkan dipelajari sendiri materi. Demikian juga dengan materi tata laksana stroke iskemik. Jadi yang masuk dalam blueprint UKI hanya stroke iskemik. Stroke iskemik ini ada sedikit tata laksana farmakologi, tidak banyak dan kurang lebih tidak jauh berbeda dengan sindrom koroner akut maupun pada angina pectoris stabil. Obat-obatannya kurang lebih sama, sehingga silakan Anda pelajari sendiri gitu ya, dan kita lanjutkan dengan langsung ke latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.